Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 4 Kota Bengkulu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau saya katakan SMP Negeri 4 Kota Bengkulu, Bapak dan Ibu jawab luar biasa. Ya, semua. SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Luar biasa. Sekali lagi, SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Luar biasa. Walaupun hanya 2 kata, Bapak Ibu, hanya dengan luar dan biasa. Kalau memang berasal dari motivasi kita yang paling dalam, dari hati kita yang paling dalam menyebutkan itu, maka manfaatnya akan besar sekali. Seperti materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan baik ini. Pada kesempatan baik ini kami akan menyampaikan materi mengenai budaya positif. Nah, apa pula yang dimaksud dengan budaya positif? Ada 6 materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Karena kami kolaborasi, rekan kerja yang baik, alhamdulillah kami bisa bergabung pada hari ini. Maka materi ini kami bagi 2. Saya 3 materi dan Ibu Afriansi Hedi nanti juga 3 materi. Yang pertama, mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak dan Ibu guru hebat, kalau selama ini kita tahu yang namanya disiplin itu, kira-kira kalau saya tanya pasti Bapak dan Ibu guru menyebutkan taat aturan. Mungkin sama pengertian kita. Taat aturan itu yang dikatakan dengan disiplin, atau taat pada peraturan yang berlaku. Ternyata Bapak dan Ibu guru setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, bahwa disiplin itu artinya luas, bukan hanya sekedar taat pada aturan, tapi bagaimana kita bisa mengontrol diri kita untuk menuju tujuan mulia. Tujuan mulia di sini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa pula yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang disepakati. Artinya universal berarti seluruh negara itu mengakui itu baik. Ya, kalau dalam negara Indonesia, untuk pelajar Indonesia, nilai-nilai kebajikan universal ini tertanam pada dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. 6 dimensi itu. Disiplin positif beranjak dari teori kontrol. Di sini ada perbedaan antara teori stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pokoknya kita dalam mendidik juga seperti itu. Dalam pengajaran, mungkin dalam kelas, bagaimana anak ini harus pandangannya sama dengan kita. Kalau kita mengajar seperti ini, anak berarti harus menangkap juga seperti ini. Itu kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kitanya, si gurunya berusaha dulu memahami pandangan anak-anak itu bagaimana. Nah, tentunya ini kita ada filosofi. Filosofi kita beranjak sampai ke sini ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Filosofi Pendidikan Indonesia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kita menganggap murid kita yang berperilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun dia berperilaku buruk, pasti ada tujuannya. Mungkin karena dia butuh kesenangan, mungkin juga karena dia butuh kasih sayang, bisa jadi dia butuh pengakuan, bisa jadi juga dia butuh kebebasan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri Anda, diri saya, mas, kita yang bisa mengontrol diri kita. Ya, orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Hanya kita yang bisa memiliki motivasi intrinsik untuk mengontrol diri.
Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kalau hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya, berarti saya tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, inilah gunanya kami berkolaborasi agar ada konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru yang nanti akan berdampak pada model berpikir menang-menang. Jadi saya dengan Ibu Akensi ini bukan mau saling menjatuhkan, bukan mau menang kalah, kami mau menang-menang. Mari kita sama-sama agar kita sama-sama menang. Itu prinsipnya. Berikutnya, kembali lagi pada disiplin positif. Ada 4 rangkaian yang didalami dari disiplin positif ini. Makna disiplin positif ini sendiri sebagai bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang saya sampaikan di awal tadi. Berikutnya, teori motivasi. Nah, dalam disiplin positif ada yang namanya teori motivasi. Teori motivasi ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri. Kita atau anak didik kita, murid kita, termotivasi itu biasanya yang pertama karena menghindari hukuman. Itu maksudnya Bapak Ibu. Karena menghindari hukuman, jadi dia termotivasi untuk mengerjakan tugas. Pokoknya lepas tidak dihukum gitu. Terus bisa jadi dia ingin mendapatkan imbalan. Bisa jadi dijanjikan oleh orang tuanya, kalau kamu mendapatkan nilai sekian, maka ibu dan bapak akan memberikan kamu apa. Jadi dia termotivasi, saya pokoknya harus kerja. Nah, yang ketiga, menghargai diri sendiri. Untuk teori motivasi, kami bagi 2. Yang mendapatkan imbalan dan karena hukuman tadi dikatakan sebagai motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar, bukan dari dalam. Sedangkan yang kedua adalah motivasi internal atau intrinsik yang benar-benar berasal dari jiwa atau dari dalam diri anak tersebut. Nah, berikutnya materi disiplin positif ini ada 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Apriansi Heni lagi. Kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu artinya kan menyeluruh. Pengertiannya di sini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Semua sifat positif. Kalau dalam negara Indonesia termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Terus nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Coba Bapak Ibu ingat kembali, dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Di negara manapun sama mengakui kalau itu bisa diterima. Karena terlepas dari pengaruh suku bangsa, pengaruh agama dan bahasa maupun latar belakang budaya atau latar belakang yang lain-lain. Itu diakui, makanya dikatakan sebagai universal. Nah, salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah pada profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya paham. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, semoga anak-anak kita tidak hanya hafal di mulut saja, tapi benar-benar mereka menghayati arti dari ke-6 dimensi tersebut. Berikutnya materi kita mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Sedikit mengenai teori motivasi tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu, ada 2.
Sebenarnya kalau teori motivasinya ada 3, tapi kita golongkan 2. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal tadi karena anak ingin menghindari hukuman dan ingin mendapatkan imbalan. Sedangkan motivasi internal atau intrinsik, anak itu memang teringat dari dalam dirinya. Sama seperti Bapak Ibu yang datang hari ini, yang datang di ruang ini. Saya yakin semuanya karena motivasi internal atau intrinsik. Kalau Bapak Ibu datang ke sini hanya karena ingin mendapatkan kue, berarti itu motivasi eksternal. Saya yakin Bapak dan Ibu lebih dari kue itu bisa beli, ya, bisa beli. Tapi karena Bapak dan Ibu memiliki motivasi intrinsik atau eksternal, ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di CGP, apa yang Bepi dan Heni dapatkan di CGP itu. Hampir tiap hari Bepi bawa laptop, buka laptop. Mungkin di kelas juga buka laptop. Ya, penasaran Bapak dan Ibu karena pekerjaan kami atau karena aktivitas kami seperti itu, itulah dikatakan dengan motivasi internal atau intrinsik. Seperti itu Bapak dan Ibu. Berikutnya hukuman dan penghargaan. Hukuman perbedaan di sini nanti akan jelaskan mengenai perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi. Hukuman itu Bapak dan Ibu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Sistem otak kita yang berjalan itu sistem cepat. Saat anak melakukan kesalahan, mungkin tidak membuat PR atau tidak memakaikan pinggang, langsung di otak kita mengatakan kamu harus begini. Nah itu hukumannya sifatnya tidak terencana atau secara tiba-tiba. Ya, respect itu. Kalau konsekuensi bersifat terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ada konsekuensi. Ini nanti kaitannya dengan keyakinan kelas. Materi ketiga yang akan saya sampaikan nanti mengenai keyakinan kelas. Jadi ini dasarnya adalah konsekuensi bersifat terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nanti kita bahas mengenai keyakinan kelas. Nah, ada pula yang dikatakan pengaruh penghargaan. Ternyata Bapak dan Ibu kita memberikan penghargaan itu ada pengaruhnya. Ya, ada pengaruhnya terhadap anak didik kita. Ada 8 pengaruh penghargaan di sini. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Itu sebentar. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan tidak efektif. Dan yang keempat, penghargaan merusak hubungan. Yang kelima, penghargaan mengurangi ketepatan. Keenam, penghargaan menurunkan kualitas. Ketujuh, penghargaan mematikan kreativitas. Dan kedelapan, penghargaan mengurangi motivasi. Nah, ini ternyata kita memberikan penghargaan sekarang ini ada pengaruhnya terhadap anak. Penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita memberikan penghargaan lagi-lagi kita berikan, lagi-lagi kita berikan, bisa jadi anak ini tergantung dengan penghargaan. Tidak ada motivasi intrinsiknya untuk melakukan sesuatu itu, hanya tergantung penghargaan. Ini bersifat menghukum. Penghargaan bersifat menghukum. Misalnya anak yang ranking 2 ini selalu ingin mungkin suatu saat dia ingin menjadi ranking pertama. Dia merasa terpukul bagaimana rasanya, bagaimana caranya saya untuk maju sebagai ranking pertama. Kok nggak bisa? Nah, yang berikutnya penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, dan banyak lagi nanti bisa ditanyakan ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana ini kalau penghargaan tadi dikatakan ada pengaruhnya, ada 8 pengaruh penghargaan. Bagaimana kita memberikan penghargaan yang tepat untuk murid kita? Kalau dalam kurikulum mereka kan istilahnya murid, bukan peserta didik lagi. Tapi saya masih sering mengatakan peserta didik. Maka bentuk program kebajikan atau apresiasi ini kan sama dengan penghargaan. Apresiasi yang tepat itu dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama,
beri pengakuan secara khusus untuk anak itu. Terus pengakuan secara pribadi. Nah, kalau secara pribadi seperti kemarin ada anak kita yang ceramah tidak menggunakan tes. Saya lihat ibu kepala sekolah menitipkan amplop untuk dia. Nah, itu secara pribadi. Itu atas nama ibu kepala sekolah, bukan atas nama sekolah. Nah, saat itu pengaruhnya sangat luar biasa sekali. Luar biasa, bukan sangat luar biasa. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Yang berikutnya, beri pengakuan pada semua murid bergantian. Jangan yang itu-itu saja. Dan ingat Bapak Ibu, yang namanya penghargaan bukan hanya sekedar hadiah. Bukan sekedar uang, bukan sekedar barang. Yang keempat, beri penghargaan secara konsisten. Nah, yang secara bergantian tadi, misalnya saya contohkan kalau ini di anak SD yang sering saya dengar dari anak saya, kalau kami siapa yang cepat menjawab pertanyaan ibu guru, misalnya pertanyaan 5 kali 5 berapa? Siapa yang cepat bisa menjawab? Kalau pas jam pulang, mereka langsung keluar, cepat keluar gitu. Mereka dia yang pertama keluar. Itu bentuk penghargaan Bapak Ibu. Ibu gurunya tidak memberikan uang. Misalnya ibu gurunya mengatakan 6 kali 6, langsung 36. Ibu gurunya tidak memberikan dia uang saat itu, tapi disuruh keluar duluan. Itu bentuk penghargaan juga. Saking gak senangnya dia cerita dengan orang tuanya, Bu, Ma, nih tadi saya bisa, makanya saya cepat keluar. Tadi abang bisa, makanya abang cepat keluar. Abang gak cepat keluar. Itu penghargaan Bang. Ya, ada motivasi intrinsiknya yang berasal dari dalam diri anak. Berikutnya, beri pengakuan secara konsisten. Nah, konsisten ini artinya tetap, ya, tidak berubah-ubah. Kalau memang misalnya anak yang melakukan kebaikan atau misalnya dalam 1 bulan itu anak ini selalu masuk, kita beri bintang berapa. Terus bulan berikutnya seperti itu lagi. Jangan hanya bulan ini saja, bulan berikutnya lagi dan lagi sama dalam 1 tahun pelajaran. Nah, yang terpenting di sini Bapak Ibu adalah fokus pada proses. Kita memberikan apresiasi itu fokus pada proses. Kita memberikan ulangan harian, memberikan penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Kalau hanya melihat dari nilai itu saja, maka penghargaan yang kita berikan tidak begitu memuaskan untuk anak. Ya, kita sebaiknya melihat proses bagaimana anak ini kesehariannya dengan teman-temannya, kesantunannya, kerapiannya, segalanya kita lihat selama proses belajar itu. Jangan mentang-mentang saat nilai ulang hariannya bagus, saat nilai PTS-nya bagus. Nah, padahal kesehariannya dia malas-malasan. Yang rajin mengerjakan tugas, yang baik-baik malah nilainya anjlok. Maka naiklah nilai yang itu. Nah, si anak yang kita beri nilai saat PTS bagus tadi, dia tidak ada motivasi internal untuk belajar sebenarnya. Ya, tidak ada motivasinya. Maka dia terlalu bangga. Oh, saya tidak belajar, tidak rajin, tetap nilai saya bagus. Nah, itu. Sedangkan anak yang bagus tadi, walaupun PTS-nya kecil, kita tetap pertimbangkan. Karena selama ini bagaimana kesehariannya? Itulah sebenarnya apresiasi yang paling bagus. Kita memperhatikan proses. Maka kalau saya di absen itu banyak coret-coretan. Tidak hanya nilai ulangan harian, nilai PTS dan PAS, banyak nilai lain. Mereka bisa menjawab pertanyaan saya, bisa mengajukan pertanyaan, bisa berbahasa yang baik, bisa berbahasa yang santun dengan teman-temannya, bisa ada temannya mau minjam dan dipinjami dengan bahasa yang bagus. Itu semuanya kita catat. Itulah yang namanya proses. Dari situlah kita memberikan pengakuan atau apresiasi terhadap anak tersebut. Berikutnya materi kita mengenai restitusi. Nah, restitusi ini nanti saya secara umum saja, kalau restitusi nanti akan dijelaskan oleh Ibu Heni Abrianseni. Ciri-cirinya belajar dari kesalahan. Restitusi ini pada dasarnya adalah pendekatan
sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif tadi. Karena kita itu bahasanya di awal kan disiplin positif. Maka pendekatannya apa? Kita meneliti sesuatu kan punya pendekatan, pakai pendekatan. Maka kalau untuk disiplin positif, maka ada pendekatannya mengenai pendekatannya dengan restitusi. Ciri-ciri restitusi itu adalah belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan pelaksanaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang terbaik. Fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid pada perbuatan salah dari perbuatan salah pada kelompoknya. Ini nanti akan dikupas oleh Ibu APC ini. Nah, materi saya yang ketiga yaitu mengenai keyakinan kelas. Di sini saya tuliskan, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Dari dalam maksudnya dari dalam diri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, ini kita sering mengatakan anak harus mengikuti peraturan, harus mengikuti aturan yang ada. Ya, anak mengikuti peraturan, tapi dia tidak yakin. Ya, dia tidak tahu bentuk keyakinannya pada peraturan itu seperti apa. Maka di sini kami memetakan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Yang namanya keyakinan kelas itu, Bapak dan Ibu, bersifat abstrak, sedangkan peraturan bersifat konkret. Terus berupa pernyataan universal, menyeluruh. Pernyataan senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya, yang tentunya yang positif-positif yang kita buat, yang kita susun. Setelah itu hendaknya jangan terlalu panjang supaya mudah dimengerti. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam curah pendapat dan meninjau kembali keyakinan kelas secara berkala. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah membentuk kesepakatan kelas, salah satunya termasuk ya, salah satunya itu kesepakatan kelas. Saya alhamdulillah sudah membentuk kesepakatan kelas di kelas 89. Nah, tapi keyakinan ini lebih tajam dari kesepakatan kelas. Sifatnya pun lebih abstrak. Misalnya, kalau peraturan atau kesepakatan kelasnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu aturan di kelas kita. Anak selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Misalnya ada rak buku. Itu tergantung dengan konteksnya ya. Kalau keyakinan kelas berarti dia tanggung jawab. Makanya dikatakan dari abstrak. Kalau peraturan kelasnya dilarang mengganggu orang lain, maka dia harus memiliki keyakinan bahwa mengganggu orang lain itu artinya menghormati orang lain. Jangan mengganggu orang lain, tapi menghormati orang lain. Berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Kita juga seperti itu. Kalau kita punya keyakinan bahwa kita hadir di sini bukan hanya untuk memenuhi jam mengajar, bukan hanya untuk memenuhi tugas kita sebagai guru, kita datang 7.15 sudah di sini itu karena panggilan. Ya, karena panggilan jiwa. Saya harus datang ke sini 7.15. Itu. Tidak ada embel-embel biar dipuji kepala sekolah, tidak ada embel-embel biar dicatat oleh rekan-rekan guru piket sebagai guru teladan, tidak. Tetapi memang keyakinan kita bahwa saya ini punya siswa, pekerjaan saya sebagai guru. Aturan kami pukul 7.15 kami harus datang. Maka saya memenuhi itu dengan sadar. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Maka keyakinan kelasnya berarti mengakui keselamatan, menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini masalah kesehatan. Berarti dia paham tentang kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan menggunakan, ini misal yang kemarin menggunakan masker ya. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keyakinannya tentang keselamatan atau keamanan. Nah, itulah Bapak dan Ibu materi saya mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi dan keyakinan kelas. Nanti boleh Bapak dan Ibu tanyakan pada sesi tanya jawab kalau memang ada
yang ingin ditanyakan dan ada rasa penasaran terhadap materi ini. Saya harap semuanya memiliki rasa penasaran yang sangat besar. Ya. Materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Apriansi dan Ibu Puspita. Terima kasih Ibu Mevi. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru. Sepertinya udah ada yang mantep ya. Kita dengarkan nih ya pemaparan kedua dari Bu ini. Boleh nyanyi kata Ibu Eva. Silakan nyanyi. Joget dulu ya. Kita buka dulu ya kalau mau joget dulu. Tapi udah mau sholat. Orang asal kita joget cuma nggak? Ini sebentar ya. Apa? Ini jogetnya nanti aja ya. Jogetnya nanti aja. Kita ini dulu. Presentasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini diberi kesempatan untuk berbagi ilmu apa yang sudah kami dapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak kurang lebih hampir 1 bulan ya, kurang lebih udah hampir 1 bulan ini. Nah, perlu diceritakan sedikit. Jadi saya tuh awalnya bersama Ibu Eni Yuliana sebagai pengajar praktik. Nah, pengajar praktik itu kalau secara struktur memang dia berada tepat di atas CGP ya, berada di atas guru penggerak. Tetapi pengajar praktik tidak punya sertifikat guru penggerak. Sehingga pengajar praktik itu ya nggak punya NUKS lah gitu kalau seandainya disejajarkan dengan pelatihan kepala sekolah atau pengawas. Oleh sebab itu saya sebagai pengajar praktik mencoba masuk lagi ke tahap berikutnya, namanya adalah fasilitator. Jadi kalau pengajar praktik itu ibuin angkatan daratnya, nah kalau fasilitator ini angkatan udaranya, karena berselancarnya di dunia maya. Jadi kerjaannya di LMS gitu ya. Kalau kemarin kan mendampingi CGP langsung, kalau fasilitator itu mendampingi CGP belajar di LMS. Nah, sebagai fasilitator yang belum punya NUKS dan belum menjadi guru penggerak, saya dikasih bonus. Selain jadi fasilitator, dikasih bonus untuk menjadi calon guru penggerak juga Pak Ibu, sama seperti Ibu Meki. Namanya adalah calon guru penggerak rekognisi. Nah inilah yang saat ini posisinya gitu ya. Di posisi saya itu ada 2, sebagai fasilitator memegang 1 kelas, ada 12 calon guru penggerak, dan saya di bawah naungan BGP Lampung, memegang guru-guru dari Kabupaten Triksewu. Nah, jadi saya tuh nggak di BGP Bengkulu gitu ya, tapi di BGP Lampung ya. Cuma karena saya berdomisili di Bengkulu, bagaimanapun juga saya tetap membawa nama baik SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Nah, pada kesempatan ini ya saya bersama Ibu Meki tetap harus mensosialisasikan atau mendefinisikan mendefinisikan apa yang sudah kami dapat. Ya, karena sesuai dengan slogan guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Nah, kita coba dulu ya. Jadi kalau saya bilang guru bergerak, jawabannya Indonesia maju. Kalau yang punya guru bergerak Indonesia maju. Karena sebenarnya artis di Indonesia itu ya guru. Kita lah yang sebenarnya yang membentuk bangsa ini untuk menjadi lebih baik gitu ya. Karena
Ya kata orang kan yang menjadi presiden tuh ya guru gitu ya. Sebelum jadi presiden dia ketemu guru dulu. Kalau guru mudah-mudahan bisa jadi presiden gitu. Amin gitu ya. Nah, pada penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini kita udah berbagi tadi dengan Becky ya. Ini kesepakatan kelas bersama saya. Jadi saya berharap kita mampu hadir sepenuhnya bersama di sini. Mau menyampaikan ide atau pendapatnya Bapak Ibu nanti ya. Terus kalau mau mengajukan pertanyaan ataupun pandangannya silakan mengangkat tangan. Dan insya Allah saya akan menyelesaikan ini tepat waktu. Kalau kira-kira ada yang mau ditambah boleh Bapak Ibu. Atau cukup? Sepakat ya? Oke, kalau udah sepakat nanti kita lanjut dulu. Tujuannya adalah ini ya, menyebarkan pemahaman tentang budaya positif, berbagi praktik baik penerapan budaya positif di sekolah. Nah, kita coba dulu es breaking. Satu pegang ya. Saya akan jemput gini. Satu pegang kuping. Bu pegang ya. Itu apa tadi? Keluarnya satu pegang. Satu pegang kuping. Pegang. Satu pegang hidung. Mulut. Saya nggak bilang satu. Ayo fokus ya. Keluarnya adalah satu pegang. Satu pegang kepala. Betul? Pegang kepala betul. Satu pegang hidung. Satu pegang dagu. Kening. Bisa salah. Saya kan cuma bilang kening, nggak pegang ya. Oke. Satu pegang mata. Satu pegang hidung. Satu pegang paha. Bertepuk tangan. Gak apa-apa ya, itulah fokus gitu tuh kadang-kadang galak kemana-mana kan. Tidak cuma Bu Elpa, ini juga galak gitu. Oke ya, boleh nanti di-share ke kawan-kawan ya. Ganjil, genap, boleh saya minta berdiri? Karena nari tadi udah acak nih. Iko yang ini ya. Kan sepasang gitu ya. Yang hamil boleh ikut boleh enggak ya? Aku agak ngeri dengan yang hamil. Kalau saya bilang silakan sepakat dulu. Bapak Ibu sepakat dengan pasangannya. Kira-kira sebelah mana ganjil? Ganjil kan kiri ini ya. Oke, yang ganjil tunjuk tangan yang ganjil. Oke, kiri ini ya. Oke, ini ganjil ya. Berarti kan ibu Bapak Ibu kanan. Yang ganjil sebelah kiri kanan Bapak Ibu. Yang kiri yang kanan berarti yang kanan ganjil. Oke. Kalau saya bilang ganjil, maka yang ganjil duduk. Ya. Kalau saya bilang angka genap, berarti yang kiri duduk, ya. Jadi kanannya ibu bapak itu ganjil, genapnya itu adalah kiri. Contoh, satu. Nah, ganjil duduk, yang ganjil. Nah, yang genap jangan duduk. Kan guru matematika, main apa? Kalau main not, do yang pasal do yang malah do gitu ya. 13. Baik, makin Tidak apa-apa. Udah lagi semuanya tidak lagi. 20. Nah, baru benar. 29. Iya, yang lain duduk ya. Jadi kalau yang disebut ganjil duduk gitu ya. Kalau ini berhenti lagi, berarti naik semuanya berdiri lagi. Maaf ya agak terjeling dikit. Ya semuanya berdiri dulu. Sekarang
Ini penjumlahan. Kalau hasilnya genap, dia genap duduk. Lalu berhitung. Nah, kita hitung dulu kita. Yuk, 1 ditambah 5. Sekarang guru matematika. Oh, pakai kalkulator. Oke, silakan semuanya berdiri lagi. Benar kan kata Mbak Nawi? Benar Bu. 12 ditambah 11. Oh, panjangannya. Oke, nanti. Sesuai request, oke. 1 ditambah 3. Oke, 3 lagi. Nenek pintar, nenek ya. Iya. 2 ditambah 5. Pintar orang ini. Silakan berdiri lagi. 17 ditambah 1. Oh, mama. Sekali lagi ya, silakan berdiri lagi. Oh, kali-kali. Oke, kasih beli kali-kali ikut. Kasihkan dia lihat apa untuk kalian. Oh, perkalian 5. Jadi perkalian 5 kata Febri. 5 kali 2. Gak apa-apa. Oke, ya tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua ya. Ternyata memang guru SMP 4 itu cerdas-cerdas. Lagi, aduh ya Allah. Oke, nanti bisa dicobakan di kelas Bapak Ibu ya. Nah, divariasiin boleh. Oh, main memang ya. Ini yang akan saya sampaikan ya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini namanya kebutuhan kan? Jadi segala sesuatu yang kita inginkan dan seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, apa saja 5 kebutuhan dasar? Nah, 5 kebutuhan dasar ini tidak hanya berlaku pada siswa kita. Artinya 5 kebutuhan dasar ini adalah untuk kita semua. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya, makan, pakaian, tempat tinggal, ya, keamanan dan kesehatan. Kalau Pak Ibu bekerja ini kan sebenarnya salah satunya adalah untuk bertahan hidup ya. Kenapa? Cari duit dong. Buat beli makan, gitu kan? Buat beli pakaian. Ya walaupun TikTok tadi tutup, aku masih bisa belanja gitu ya. Terus mau beli rumah, kendaraan dan sebagainya. Ya sebagai kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, gitu ya, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kita lihat di dalam lingkungan kita. Kita tuh suka berkelompok-kelompok kan Bapak Ibu ya. Ada geng-geng. Saya menyambut baik sebenarnya geng-geng ini. Kenapa ada geng-geng itu? Karena sebenarnya geng-geng ini adalah cara kita memenuhi kebutuhan kita, terutama pada kebutuhan rasa sayang dan rasa diterima. Ketika kita tidak diterima di satu tempat, ya kan kita akan berusaha untuk mencari kan, bagaimana saya bisa diterima. Makanya kita akan ketemu nanti dengan zona nyaman. Iya, aku nyaman lah kalau di sini, gitu ya. Itu kebutuhan kita untuk ada kasih sayang dan rasa diterima. Kayak murid kita misalnya, ya atau Henny nih datang ke sekolah pakai lipstik baru.
harapan aku tuh kan kelak pas ketemu Dawia bilang, ayo lipstick Ayu bagusnya lah warnanya. Pasti senang kan, karena merasa apa? Ih, orang perhatian aku gitu. Nah inilah kebutuhan kasih sayang kita. Begitu juga siswa kita, ketika dia buat PR misalnya, dia ngumpul duluan, terus kita respon positifnya begini, wow kamu keren ya, PR-nya sudah selesai lebih dulu. Padahal mungkin PR yang dibuat itu salah kan? Bisa jadi yang dibuatnya itu entahlah ya, mungkin nyontek dengan yang lain, tapi kita apresiasi. Kenapa dia ngadap kita itu? Karena dia butuh kasih sayang itu ya, dia butuh pujian ya kita. Jadi jangan nanti dia udah ngumpul duluan PR, ini bu PR saya udah selesai. Kalau diperiksa dulu Pak Guru, tak salah dulu. Kayak itu kan kecewa ya kan langsung, ya Allah gitu. Artinya apa, kebutuhan akan kasih sayangnya kurang gitu. Jadi puji dulu, oh ya selamat ya, kamu udah selesai ngumpulin di PR-nya. Nanti kita koreksi bersama. Urusannya dapat berapa ya nanti. Nah, ke berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan itu berkaitan dengan harga diri. Keinginan untuk dianggap, menjadi pemimpin, berprestasi, ya diakui dan didengar, itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Bagaimana misalnya dalam kita ini kan kelihatan ya Bapak Ibu ya, dalam kita di lingkungan ruang guru aja misalnya, atau kita berada di sini, kelihatan nih siapa nih kayaknya yang ingin jadi pemimpin gitu ya. Oh berarti dia punya kebutuhan akan penguasaannya, ya. Dia pengen berprestasi, suka ikut lomba-lomba misalnya. Saya suka ikut lomba-lomba misalnya kan. Sebenarnya ini kebutuhan apa? Bukan kebutuhannya adalah kebutuhan atas penguasaan. Bukan dia ingin jadi penguasa, bukan seperti itu ya. Tetapi bagaimana dia penguasaan, dia ingin mengetahui semuanya. Sehingga dia pengen mencoba sampai akhirnya dia punya prestasi ya. Nah inilah kebutuhan akan penguasaan. Nah kadang-kadang mungkin kita lihat siswa kita tuh ada yang di dalam kelas tuh suka ganggu kawannya gitu ya, suka sok jadi pemimpin, ada kan? Nah mungkin kebutuhan akan penguasaan tidak terpenuhi pada dirinya, sehingga dia kalau di lomba-lomba tuh paling sama, rasa paling gerot sendiri gitu. Di dalam kelas pun dia juga seperti itu. Ini jangan-jangan kebutuhan akan penguasaannya kurang terpenuhi. Di sinilah tugas mulia kita sebagai guru, bagaimana nanti cara mengontrol siswa kita agar kebutuhan akan penguasaan ini dapat terpenuhi. Nah kemudian ada kebebasan, merdeka. Ya, nah kebutuhan akan kebebasan itu berarti dia mandiri, gitu ya, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, kadang-kadang kita senang tuh, mau yuk jalan-jalan. Akhir tahun jalan-jalan yuk. Berarti ini apa? Kita butuh kebutuhan kesenangan, Bapak Ibu. Itu nak jalan-jalan. Nah, mulai kan kita berencana, yuk nabung. Nanti kita jalan-jalan kemana? Nah, sertifikasi cari kita makan-makan yuk. Nah, ini juga bagian dari apa? Karena kita butuh senang. Tadi Bu Elva, nari dulu nyanyi dulu. Kenapa? Karena kita butuh kesenangan. Ya inilah kebutuhan kesenangan. Ya. Kan kadang-kadang tuh lihat tuh orang di media sosial tuh aneh-aneh gitu ya Bapak Ibu ya, joget-joget, nari-nari dan sebagainya. Ya mungkin itulah cara dia menyalurkan kebutuhannya yang tidak terpenuhi di rumah. Akhirnya dia salurkanlah di media sosial. Ada yang jadi pengemis, di TikTok tuh banyak pengemis nih Bapak Ibu. Jadi kayak orang gila, ngemis. Mungkin salah satunya adalah kebutuhan bertahan hidupnya yang dia cari gitu ya. Walaupun akhirnya dia menjadi seorang pengemis, tapi kan dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Nah inilah 5 kebutuhan dasar manusia ya, baik itu pada siswa kita maupun pada kita sebagai seorang guru. Nah misalnya kalau di siswa tadi kan terlihat ya, ada siswa kita yang sopadean, jadi pemimpin terus, tiap sebentar maju ke taman, dia terus yang jawab gitu ya. Nah gimana cara kita mengatasi hal yang seperti ini gitu? Ini kan yang jadi berat kadang-kadang, karena teman-teman yang lain kan merasa, kau terus, orang puluh lagi getian. Nanti Bapak Ibu bisa dengan cara mengundi gitu. Atau dia disuruh jadi pemimpin rapatnya.
sana diskusi, suruh dia jadi pemimpin diskusinya. Sehingga dia tidak mengganggu jalannya diskusi itu karena dia terus yang mengajukan pendapat. Ya, coba kamu deh yang jadi pemimpin diskusinya hari ini, misalnya kan? Ya silakan Rahma yang jadi pemimpinnya diskusi hari ini. Karena kalau tidak disuruh Rahma yang jadi pemimpin diskusinya bahaya. Rahma terus ngomong, ngajukan pertanyaan Rahma, jawab pertanyaan Rahma juga. Nah hari itu suruh dia jadi pemimpinnya. Maka dia tidak akan bertanya kan? Dia tidak akan menjawab kan? Karena dia hari itu jadi pemimpin. Dia merasa puas begitu kan? Nah sekarang Pak Ibu, dari penjelasan dikit ini tadi ya, kita lihat ini tadi review udah ya, itu tentang kebutuhan. Nah nanti ada kuisnya, tapi sebelum ini kita lihat dulu 5 posisi kontrol kita dulu. Kalau tadi ada 5 kebutuhan manusia, sekarang ada juga 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah nanti bertanyalah pada diri sendiri dan jawablah dengan diri sendiri, di manakah letak posisiku, gitu kan? Yang pertama ada posisi penghukum. Yang kedua, ini bisa diacak-acak sebenarnya ya, pemantau. Selanjutnya ada pembuat merasa bersalah. Yang keempat sebagai teman, dan yang kelima sebagai manajer. Di manakah posisi kita? Saya yakin kelima posisi itu pernah ada loh kita lakukan. Hanya saja dominan di bagian mana. Nah kita lihat contohnya ya. Nih, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai posisi penghukum, kita akan bilang pada siswanya, ya kamu karena tidak memakai atribut yang lengkap, berarti kamu harus hormat dengan bendera selama 1 jam. Itu guru yang berposisi sebagai penghukum. Kalau dia pembuat merasa bersalah, agak turun dikit nada ngomong. Berapa kali Bu Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu dan Bapak. Mungkin ini juga sering kita lakukan di rumah dengan anak-anak kita ya Pak Ibu ya. Ini pembuat merasa bersalah. Oke. Nah, kalau dia sebagai teman, kalau sebagai teman ini ngomongnya agak icak teman. Ayolah, ikutlah aturan sekolahnya, gitu ya. Bantulah bapak ibu kok sekali-sekali. Susahnya ngomongin kau, misalnya gitu ya. Jangan sampai kamu berubah seperti ini lagi ya. Tapi ngomongnya kayak seperti ngomongin kawan ya. Kau kok tidak lagi pakai atribut hari ini. Ngomonglah ya, berubah dikit. Kan udah kita ngomongnya udah kayak seperti teman ya Bu, ngomong seperti itu dengan siswa kan. Agak mulai kalau yang tadi kan masih gitu ya, membuat rasa bersalah masih gitu ya. Walaupun nadanya mungkin agak lebih turun. Nah yang ketiga, 4 ada pemantau. Nah kalau pemantau ini dia sudah kayak gini. Tahu kan kamu melanggar peraturan? Ingat peraturan sekolah kita? Kata Pak Agri, udah kamu catat kan peraturan sekolah kita ya? Nomor berapa? Gitu ya. Di sekolah itu ya, tahu kan aturannya? Nah, dia udah mau tahu. Dia sudah mulai menghubungkan kesalahan yang dilakukannya dengan peraturan sekolah yang ada. Nah, yang terakhir, ini yang diharapkan gitu. Ketika siswa tadi tidak lengkap, nah, sebagai manajer, jadi kita tidak langsung bilang dia salah apa. Panggil dulu sini. Kamu tahu apa kesalahan kamu? Jadi kita tidak perlu menyebutkan kesalahan. Ketika siswa bilang, iya Bu, saya tahu salah saya. Apa salahnya? Tidak pakai atribut. Jadi semua itu munculnya dari si siswa, bukan dari kita. Sehingga kesannya itu hanya klarifikasi loh. Kesannya hanya klarifikasi. Ya, kesannya klarifikasi bukan. Nah, nanti baru kita ajak dia untuk melihat keyakinan mana yang sudah dilanggar, peraturan mana yang sudah dilanggar. Tetapi itu murni semuanya keluar dari siswa. Kita sebagai guru hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kemudian bisa memunculkan jawaban-jawaban dari siswa. Itu posisi sebagai seorang manajer.
Nah, sekarang kalau saya punya kasus seperti ini, ada kata-kata yang seperti itu, gurunya bilang begini. Jawabannya penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer tadi ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ini? Pembuat rasa bersalah. Pintar gak lu? Kurang dikit ya. Ini kakak lu gitu ya. Nah, sekarang hadiahnya. Hadiahnya tepuk tangan juga. Nah yang ini, kamu tidak pernah melakukannya. Apa ini? Apa ya? Pemantau. Ada yang lain? Pemantau. Ayo tadi apa kira-kira? Pemantau. Ada yang lain? Kamu tidak pernah melakukannya. Apa ya? Penghukum itu kayaknya. Penghukum. Kan tadi ngomongnya agak kencang gitu ya. Kau benar-benar salah ranjang. Kira-kira kalau bahasa pukul itu ya. Salah ranjang. Tidak akan benar-benar yang lagi berarti ya. Nah, yang ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oh, Mbak Sri? Manajer gitu ya, Mbak Sri. Tepat dari Ibu manajer ini? Wih, pintar-pintar, enak aja. Iya, manajer. Dia bertanya dan Mbak Sri ya? Sip. Dia tidak membuat pernyataan, tapi sebuah pertanyaan. Masih ada ya? Oh, masih. Habis. Nah, tadi sebenarnya ini yang akan disampaikan itu ya. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa balik? Kok bukan keyakinan tapi peraturan? Dan kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Mengapa harus keyakinan ya, jadi bukan peraturan. Kalau peraturan itu di satu arah ya, jadi kita seperti otoritas. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita menggali dari anak, dan anak itu diberi kesempatan, beri keleluasaan untuk menyampaikan pendapatnya tentang keyakinan bersama yang disepakati seperti itu. Ada lagi kira-kira yang mau nyampain? Kenapa keyakinan bukan peraturan? Ada Bapak Ibu? Bentar men. Kita dengar ya soalnya. Keyakinan kelas itu biasanya dibuat secara bersama-sama, tetapi kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru. Ya, oke, jawabannya benar semua Bu. Ya. Peraturan itu bersifat satu arah, artinya sudah ditetapkan. Dan yang menetapkan biasanya adalah institusi itu gitu ya. Kayak kita sekolah nih, anak-anak masuk SMP 4 ini disuruh nanda tangani ya Bu. Ini nih peraturannya, poinnya ini. Ini. Itu peraturan. Tetapi yang keyakinan, kan kita buat bareng-bareng ya Mas Ria. Kita membuatnya bersama-sama di dalam kelas. Sehingga sebaiknya yang dibangunkan adalah itulah keyakinan. Karena ketika melanggar, si siswa melanggar, dia akan merasa, oh iya, dan ini kan disepakati bersama. Tapi kalau peraturan, nah yang peraturan kan kau. Tegakkanlah, kau nggak apa-apa, nyuruh aku, kira-kira kayak gitu kan. Padahal sebenarnya baik keyakinan maupun peraturan itu kan intinya adalah untuk bagaimana supaya kita bisa menimbulkan disiplin positif pada diri kita. Oleh sebab itu, mulai hari ini kita berusaha untuk membuat keyakinan. Nah kalau bisa, mudah-mudahan ya di tahun ajaran baru kita membuat keyakinan kelas bersama, baik dengan siswa maupun dengan orang tua. Gitu ya Bu Eni ya. Mudah-mudahan bisa terwujud. Nah nih, tadi ini sudah disampaikan oleh Nevi. Nah ini yang segitiga restitusi. Beberapa hari yang lalu ada Anwar, siswa kita yang sangat spesial, wali kelas Ibu Rosa. Tadi ya, tidak hampir semua kita bilangnya kau lagi, ya kan? Tidak pernah kapok kau ya. Ya udah tahu kan Bu, itu berarti posisi kita di mana?
Ya. Dan ternyata kenapa itu muncul? Karena kita ya, saya tidak menyalahkan kita, tidak mengatakan saya lebih baik, tidak, karena saya pun juga baru belajar. Ternyata Anwar ini tidak tuntas mungkin penyelesaian masalahnya, karena tadi kita belum melakukan segitiga restitusi terhadap si Anwar. Ada 3 langkah ya, jadi segitiga restitusi itu sebenarnya adalah proses dialog. Tadi kan ada dialog, pertanyaan-pertanyaan yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitasnya dulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas ini, prinsipnya itu berdasarkan bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Orang salah itu ya biasa, salah, banyak yang salah, itu artinya tidak hanya kamu ya. Di kalimatnya ya berbuat salah itu wajar lah ya. Tidak ada manusia yang sempurna, kalimatnya begitu. Ibu bapak pun juga pernah melakukan kesalahan. Sehingga ketika siswa sudah diajak kayak gitu kan dia mungkin percaya diri dulu Bu ya. Aku salah sih, tapi oh iya deh, orang kan juga pernah berbuat salah. Jadi kita membukanya dulu untuk mulai bahwa kita sudah mulai satu visi. Mau dia memastikan dulu bahwa dia udah tenang dulu ya. Oh iya aku salah, tapi kan tidak aku aja yang salah. Jangan sampai orang salah akhirnya bunuh diri. Karena selalu itu kau salah gitu kan. Nah, tapi kalau kita aja ya, dan orang udah biasa melakukan kesalahan itu, tidak hanya kamu. Mungkin kalau saya menghilangkan kata wajar ya, karena saya tidak mau mewajarkan sebuah kesalahan. Jadi ya kalau kamu pernah bersalah, saya pun pernah bersalah. Ya, semua orang pernah bersalah. Mungkin lebih baik kita menghindari kata-kata wajar. Nanti wajar, lo salah boleh gitu ya. Nah itu prinsip menstabilkan identitas. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Nah, tadi sorry. Lewat ya, ada validasi ya. Oh, ada yang terlewat ini. Memvalidasi kesalahan ya. Jadi memvalidasi itu gini. Kelewat, ada yang kepotong satu. Memvalidasi kesalahan itu sudah kan memvalidasi, awalnya tuh validasi dulu sebenarnya Pak Ibu. Jadi kita pastikan dulu ke anak apa kesalahan yang dia lakukan. Saya panggil Anwar, salah kamu apa? Kenapa kamu kesini? Kenapa kamu dipanggil? Tahu kamu alasan kamu dipanggil? Mungkin si Anwar akan bilang, iya Bu, aku belagu dengan kawan. Tuh sudah kita memvalidasi. Oh benar kamu berkelahi tadi. Ya si Anwar akan jawab, ya gitu kan. Nah sebagai guru kemudian kita akan memvalidasi, menstabilkan identitasnya setelah dia mengakui kesalahannya. Ya, oh begitu. Jadi benar ya kamu berkelahi. Iya. Anwar, semua orang pernah bersalah. Kamu pun juga pernah, saya pun pernah bersalah, kamu pun pernah bersalah. Ini ya, setelah ditanyakan memvalidasi kesalahannya, baru kemudian distabilkan identitasnya. Kepotong tadi ya satu ya. Nah kemudian yang terakhir adalah setelah itu kita tanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu lakukan? Jadi kan dia akan jawab, iya Bu, aku tidak sayang dengan kawan. Dia jawab sendiri seperti itu kan? Dia tidak jawab. Nah, ketika dia menjawab seperti itu, nah disitulah kemudian pertanyaan-pertanyaan berikutnya masuk. Sekarang kamu pengen solusinya seperti apa? Kemarin itu saya tanya ke Anwar itu pas sempat ngobrol kan. Tahu kan masalahnya apa, diceritain ibu, aku belagu dengan kawan. Terus kenapa kamu tinju temannya? Dia ceritalah alasannya seperti itu. Saya bilang, oh iya, saya pun juga pernah bersalah, gitu kan. Saya juga pernah belagu, gitu kan. Tapi kira-kira tindakan yang Anwar lakukan itu tepat atau tidak ya? Nah, dia bilang tidak Bu. Kenapa tidak tepat? Iya, kawan aku jadi ini, gitu kan. Jadi guru marah galau dengan aku, gitu kan. Nah, agar hal ini tidak terjadi lagi, ya, jangan itu dulu. Ya berarti kamu melanggar keyakinan kelas kita kan? Iya. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Tidak menghargai orang lain.
Nah, kalau kamu sudah melanggar seperti Edward, ya sudah ya, namanya kesalahan sudah berlalu. Sekarang kita fokus pada bagaimana menyelesaikan masalah ini. Tanya sama si Edward, enggak apa kau. Padahal dia jawab, iya bu, aku tidak mengulang lagi. Aku jaminannya kau tidak mengulang lagi. Kalau ada yang ngajak aku belagu bu, aku lari. Aku ngadu di wali penasban. Iya. Cuma kan tidak bisa selesai sampai di situ, Pak Ibu ya. Artinya kan tidak mungkin sekali restitusi langsung berhasil. Karena kan bisa jadi pada saat segitiga restitusi yang pertama si Anwar hanya mencari aman. Cari aman aja dulu lah. Iyo kan bilangnya si guru. Yang penting hari ini aman dulu. Nah kalau besok dia melakukan hal yang sama lagi, restitusi lagi. Kalau beberapa kali di restitusi tidak perlu selesai, selesaikan ya. Tetapi kita sudah melakukan langkah yang tepat dulu, Bapak Ibu. Jangan langsung hukum ya, poin sekian, ini sekian. Nah itu kita masih berada pada posisi penghukum, belum melakukan segitiga restitusi. Seperti itu. Jadi tugas kita itu sebenarnya berbagai. Nah, inilah tugas mulia seorang guru itu, bagaimana memenuhi kebutuhan dasar siswa yang tidak terpenuhi tadi, agar kebutuhan itu terpenuhi, tetapi diarahkan dengan jalan yang positif. Kalau ditanya, kenapa kau maling? Pasti ada alasan orang maling, kan? Seperti ada residivis narkoba ditangkap. Ditanya sama polisi, kenapa kamu ulang lagi? Jawabannya gampang, tidak mudah menjadi saya Pak sebagai seorang mantan narapidana. Saya keluar mau dapat pekerjaan itu, orang tidak galak mempekerjakan saya karena ada ex napi di belakang nama saya. Sementara saya dibutuh hidup, rokok nggak dibeli, makan nggak dibeli. Dan pekerjaan yang paling gampang saat ini yang saya dapatkan adalah narkoba lagi, nyopet, maling, itulah yang paling mudah dilakukan. Ya, Mas paling masuk penjara lagi, dia kan kayak itu kan resiko yang paling tetap yang paling fatal yang dilakukan. Nah begitu juga murid kita Bapak Ibu. Jadi kalau ada murid kita di kelas tidak pernah yang buat PR. Coba ditanya dulu. Kenapa? Jangan-jangan PR gitu yang banyak yang gitu ya. Belum sudah PR yang ini, nambah lagi PR yang ini. Pelajaran ini ada 10. Kalau ngasih PR LKS 1 bab, wah, nanggung. Izin Bu Eni. Iya. Oh iya, sebentar ya. Jadi begitu ya Pak Ibu ya. Artinya ketika ada siswa yang membangkang, pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini sebenarnya adalah video saya mempraktekkan segitiga restitusi bersama dengan Cherry. Memang ini adalah sebuah skenario Bapak Ibu, tapi saya mencoba gitu ya. Mungkin udah pernah ditonton seperti itu, saya akan cetarkan aja ya. Karena Bapak Ibu juga saya yakin udah pernah menonton ini. Yang pertama, kemudian ada video yang kedua. Ini saya coba Itu si Paira gitu ya, yang suka marah-marah di kelas. Kan Paira ini suka marah-marah kan di kelas ya Pak Ibu. Temperamen ada gitu. Videonya agak gelap. Nanti kalau lebih jelas videonya akan saya kirimkan. Sebenarnya sudah saya kirimkan link YouTube-nya aja. Nanti Bapak Ibu bisa ini video. Karena merekamnya dengan alat yang tidak bagus, cuma pakai HP jadi akhirnya agak kurang. Sampailah akhirnya di bagian akhir ya, itu saya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi. Ternyata sebenarnya menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi itu enak ya. Awak tidak jantungan, saya juga tidak panas-panasan. Wali murid juga insya Allah tidak akan marah-marah dengan kita. Walaupun demikian, saya belum bisa sepenuhnya berada pada posisi manajer. Kadang-kadang
penghukum juga masih galak dilakukan ya. Nah, kalau kita belum sampai pada tahap posisi manajer, mudah-mudahan Bapak Ibu minimal kita bisa berada pada posisi pemantau, ya, berada pada posisi pemantau. Berdasarkan standar nasional pendidikan, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun. Ingat Bapak Ibu, kita bukan menuntut tetapi menuntun. Tugas kita hanya menuntun siswa, bukan menuntunnya gitu ya. Murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini bukan pesan dari saya, tetapi ini adalah pesan standar nasional pendidikan kita. Oleh sebab itu kita punya 3 kompetensi ya, kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, dan kompetensi pengetahuan. Dan sangat diharapkan bahwa kita itu lebih baik pada kompetensi sosial kita dan pedagogi. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Jika ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan lebih lanjut, kami berdua akan mencoba menjawab sejauh kemampuan yang sudah kami punya begitu. Dan bila Bapak Ibu juga ingin berbagi praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas, dengan senang hati kita menerima itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak Ibu untuk kegiatan kita. Waduh.